Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas yang terbilang unik, yaitu adalah SUV dari Nissan yang merupakan sebuah mobil build up. Nah, kayak apa sih mobilnya? Untuk itu, ikuti terus videonya. Secara desain, mobil ini bisa dibilang memiliki desain yang unik sebagai sebuah SUV crossover. Karena memang Nissan mengatakan bahwa ini adalah crossover SUV pertama mereka pada saat di tahun 2003, pada saat itu untuk pasar Amerika Serikat. Dan mobil ini sendiri pun memiliki desain yang terbilang unik dikarenakan dia mengambil basis desain yang mirip dengan versi sportinya, yaitu adalah Fairlady 350Z. Jadi Anda bayangkan, tampilan di bagian depannya ini terlihat sangat aerodinamis sekali hingga ke bagian kaca depannya, karena memang sebenarnya dia memiliki bahasa desain yang mirip dengan versi Nissan 350Z Fairlady. Mulai dari headlampnya, kemudian juga desain kap mesinnya itu seluruhnya hampir mirip, namun memang dibuat untuk menjadi sebuah SUV crossover di sini. Dengan tampilan grill yang menurut saya ada kemiripannya juga dengan Nissan Livina, namun full chrome di sini. Dan juga untuk headlampnya sendiri sudah dilengkapi dengan proyektor, yang mana dia juga dilengkapi dengan bohlam xenon sebagai standarnya. Selain itu, di sini pun juga memiliki konfigurasi lampu sen dan juga ada lampu kecilnya. Dan di bagian bumpernya, sebenarnya desain bumpernya terbilang polos, hanya di bagian bawahnya ini ada seolah-olah seperti sebuah skid plate khas mobil-mobil crossover, dan juga dilengkapi dengan fog lamp yang sayangnya fog lamp masih menggunakan bohlam halogen biasa. Untuk mesinnya sendiri, Nissan Murano sebenarnya hadir dalam dua varian, yaitu mesin 4 silinder segaris dan juga mesin V6, yang mana mesin V6-nya ini juga identik dengan saudara versi sportinya, yaitu adalah Nissan Fairlady 350Z. Namun kami menyarankan apabila Anda ingin membeli mobil ini, sebaiknya mungkin Anda pilih yang versi 4 silindernya, yaitu berkode QR25DE. Ya, itu adalah mesin yang sama persis dengan Nissan X-Trail yang beredar di tanah air. Berkapasitas 2500 cc, 4 silinder, bertenaga 170 dk dengan torsi 232 Nm. Dan untuk penggeraknya sendiri pun sebenarnya Murano ini juga hadir dalam dua pilihan penggerak, ada AWD dan juga front wheel drive. Dan untuk versi 4 silinder ini dia dilengkapi dengan sistem penggerak front wheel drive, yang mana tenaganya disalurkan melalui transmisi CVT, yang menjadi transmisi CVT ini adalah SUV pertama dari Nissan yang dilengkapi dengan sistem transmisi tersebut. Kemudian untuk sistem pengeremannya sendiri, dia juga sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, serta brake assist sebagai standarnya. Dan untuk penampilan ruang mesinnya Anda bisa lihat, seluruh bagiannya tertutup cover plastik dan terlihat sangat rapi sekali di sini, yang memang membuat mobil ini juga pada saat lahir pertama kali di tanah air, masuk dalam skema mobil premium. Nah, untuk penampilan di bagian sampingnya, lagi-lagi mobil ini juga mengadopsi hal yang sama, yaitu adalah desain dari Nissan Fairlady 350Z. Mulai dari desain fendernya, kemudian juga garis-garis di sisi samping yang serba membulat. Selain itu, mobil ini pun juga sebagai sebuah SUV crossover, dia dilengkapi dengan roof rail di bagian atas, dan dia juga memiliki ground clearance yang terbilang tinggi. Selain itu, desain velgnya sendiri pun juga mirip dengan Nissan Fairlady 350Z, yang dilengkapi dengan velg berukuran 18 inci dibalut ban 235/65 ring 18. Dan untuk di bagian samping ini dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakang. Selain itu, di kaca spion sebelah kiri ini dia dilengkapi dengan sebuah cermin kecil di bagian bawah yang untuk bisa melihat ke bagian sisi bawah, blind spot untuk di bagian roda pada saat Anda melakukan parkir ya apabila ada sebuah trotoar atau mungkin batu. Dan selain itu, dia pun juga dilengkapi dengan kamera blind spot untuk di bagian bawah ini yang fungsinya sebenarnya mirip seperti cermin kecil yang ada di batang spionnya. Dan pelipatan kaca spionnya sendiri sudah bisa dilipat secara elektrik dari bagian dalam. Nah, sekarang kita ada di bagian belakang. Secara desain, mobil ini lagi-lagi terbilang unik karena memang mengambil bahasa desain yang basisnya dari Nissan Fairlady 350Z. Tapi itu soal desain, mungkin balik lagi ke soal selera Anda masing-masing. Nah, sebagai sebuah SUV, mobil ini selain memiliki desain yang unik, dia tetap memperlihatkan kemaskulinannya dari beberapa bagian. Contohnya seperti di bagian bumpernya, yang mana dilengkapi seolah-olah seperti skid plate dengan warna yang berbeda yang membuat penampilannya juga terlihat unik, serta dia dilengkapi dengan dua buah knalpot di masing-masing sisi yang membuat penampilannya juga terlihat sporty di sini. Kemudian untuk lampu belakangnya yang juga desainnya unik dengan warna merah seluruhnya seperti ini.
di mana konfigurasi lampu kecil di atas, kemudian lampu sen dan juga lampu remnya. Untuk lampu mundurnya dia berada di bagian tengah yang membuat penampilannya juga lagi-lagi terbilang unik meletakkan posisinya di situ. Selanjutnya untuk kaca di bagian belakang, dia memiliki kaca dengan ukuran yang besar, membuat penampilan di bagian dalam pun juga terasa luas di sini. Dan pintu bagasinya seolah-olah seperti dilengkapi dengan sebuah spoiler, padahal ini adalah satu kesatuan dari bagian pintu bagasinya, yang mana juga dilengkapi dengan lampu rem ketiga di sisi atasnya. Serta mobil ini pun juga dilengkapi dengan kamera mundur. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Saya perlu jelaskan sedikit, pintu bagasinya ini pegasnya tidak dapat menahan saat ini posisinya, jadi saya harus menahan pintu bagasinya. Ada masalah pada bagian ini. Dan Anda bisa lihat kapasitas bagasinya juga terbilang cukup lega di sini. Dia dilengkapi dengan beberapa tempat penyimpanan. Di bagian bawah ini ada tempat penyimpanannya, kemudian juga ada tempat penyimpanan untuk ban serep. Di sisi masing-masing sisinya ini juga ada tempat penyimpanan lagi yang bisa Anda buka seperti ini. Anda bisa lihat tempat penyimpanan cukup banyak dan itu juga berlaku di bagian sebelah kanan. Dan apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya lagi, Anda juga dimungkinkan untuk menarik tuasnya seperti ini dari sini. Dan langsung rata dengan lantai bagasinya. Dan ini kapasitasnya sangat lega sekali. Serta tonneau covernya ini pun juga bisa Anda buka apabila Anda memiliki barang yang ukurannya lebih tinggi. Dan tonneau cover ini juga bisa Anda buka seperti ini untuk memberikan privasi kepada barang-barang bawaan Anda. Nah, sekarang kita ada di bagian interiornya nih, dari Nissan Murano generasi pertama. Secara desain, mobil ini sebenarnya terbilang simple, unik, dan juga bisa dikatakan pada saat di tahun tersebut, dia terlihat futuristik. Desain dashboard di bagian atasnya yang flat, kemudian juga Anda bisa meletakkan tempat menjadi tempat penyimpanan atau bahkan menjadi meja. Kemudian di sisi kiri ini dia punya surface yang cukup rata sekali, dan kualitas materialnya pun juga cukup baik karena ini adalah material soft touch. Dan laci di bagian bawahnya yang ukurannya standar sebenarnya. Kemudian di bagian konsol tengahnya ini, Anda juga sebagai standarnya sudah mendapatkan layar sistem infotainment. Di mana sistem infotainmentnya ini menampilkan berbagai hal. Mulai dari layar untuk menjadi layar AC, kemudian juga layar untuk media, radio, kemudian juga CD, seluruhnya dari sini. Dan juga untuk informasi mengenai mobil seperti servis berkalanya, semuanya terdapat pada layar tersebut. Namun cukup disayangkan, mengingat mobil ini adalah mobil import dari Jepang, seluruh informasinya di sini menggunakan bahasa Jepang. Jadi tombol-tombol ini berbahasa Jepang, kemudian juga pengaturan modenya berbahasa Jepang, dan memang sebenarnya dia pun untuk di Jepang sendiri juga sudah dilengkapi sebagai TV, standarnya sudah ada fiturnya, kemudian juga radio, MD, CD itu seluruhnya ada. Nah, namun memang belum dilengkapi dengan Bluetooth. Kemudian di bagian bawahnya, pengaturan AC-nya full digital di sini dengan layar informasinya juga seperti saya bilang ada di bagian tengah. Dual climate control kiri dan kanan, ada fitur autonya, dan juga pengaturan untuk seluruhnya ini menggunakan tombol. Dan pengaturannya sendiri pun juga mungkin Anda harus belajar atau mungkin menggunakan translator karena ini seluruhnya pun juga tulisan bahasa Jepang. Oke, lanjut lagi di bagian konsol tengahnya. Nah, di konsol tengahnya ini dia punya tuas transmisi otomatis CVT-nya ini model shift gate. Dan tidak ada mode manualnya, hanya ada PRND 321. Kemudian juga di bagian bawahnya ini ada tempat penyimpanan terbuka, dan di depannya ini dia terdapat beberapa tombol. Di mana di sini ada tombol untuk pengaturan kaca spion, dan uniknya pengaturan kaca spion diletakkan di bagian tengah. Ini jarang banget. Kemudian di sini pun juga ada untuk fitur mode berkendaranya. Dan mode berkendaranya ini ada 3 mode yang bisa Anda pilih, yaitu adalah power, kemudian juga standar, dan juga ada snow. Oke, lanjut lagi. Kemudian di sini juga ada 2 buah tempat penyimpanan koin kecil. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi untuk 2 buah cup holder yang berlapis seperti bahan aluminium. Terlihat sangat cantik sekali di sini, futuristik. Begitu juga di bagian konsol tengahnya. Nah, kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan armrest di bagian konsol tengahnya ini dan bisa di-adjust seperti ini, dan dia berlapis lapisan soft touch yang mirip seperti di bagian dashboardnya. Tidak sama dengan bagian joknya yang lebih lembut. Kemudian dia juga di bagian bawahnya ini menjadi tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya ukurannya cukup besar dan cukup dalam, serta dia dilengkapi juga dengan soket 12 volt. Sekarang kita lanjut ke bagian instrumen cluster. Nah, seperti saya bilang tadi, mobil ini memiliki bahasa desain yang mirip dengan saudaranya yang versi sporty, yaitu adalah Nissan Fairlady 350Z. Dan instrumen clusternya pun sendiri diterapkan pada mobil ini. Anda bisa lihat. Dia sangat mirip sekali dengan 350Z, namun ada perbedaan posisi karena untuk
RPM-nya sendiri penunjuknya ada di sisi sebelah kiri, sedangkan di bagian tengah adalah speedometer, dan di bawahnya ada layar digital kecil. Sedangkan di bagian kanan ini adalah penunjuk untuk temperatur mesin dan juga penunjuk untuk tangki bahan bakar. Dan di bagian bawahnya sendiri pun juga ada layar digital yang menunjukkan posisi dari tuas transmisi CVT-nya. Kemudian di antara instrumen clusteringnya ini di sisi kiri ada tombol untuk hazard, sedangkan di bagian kanan adalah tombol untuk menaikkan dan menurunkan brightness dari instrumen clusternya, serta ada tombol untuk trip meternya. Dan memang pada bagian instrumen cluster ini dia tidak dilengkapi dengan MID. Lanjut lagi, kemudian ke bagian lingkar kemudi. Di bagian lingkar kemudinya ini dia dilengkapi dengan tilt steering, namun belum ada teleskopik, jadi hanya ada pengaturan untuk naik turun saja. Kemudian di bagian belakang lingkar kemudi sendiri di sisi kanan ini adalah untuk lampu, pengaturan lampu, ada lampu sen, lampu utama yang dilengkapi dengan fitur auto, kemudian juga untuk menyalakan fog lights-nya. Sedangkan di sisi kiri adalah tuas untuk menyalakan dan mengaktifkan wiper kaca depan dan juga wiper kaca belakang. Dan wiper kaca depan dilengkapi dengan fitur auto dan ada pengaturan untuk interval waktunya. Lingkar kemudinya sendiri dia model palang tinggi, sporty, berlapis dengan kulit, terasa premium sekali di sini, dan juga di sisi pinggir palangnya ini seperti aluminium yang sama persis dengan konsol tengahnya. Dan di sisi kiri lingkar kemudi dia ada pengaturan untuk fitur audionya, jadi pengaturan volume, kemudian juga mode, menyalakan dan mematikan juga bisa melalui di sini, serta penggantian tracknya. Lanjut di sisi sebelah kanan di sini juga ada pengaturan untuk tinggi rendah dari headlamp. Dan di bagian door trim, nah bagian door trimnya ini dia memiliki material soft touch yang sama persis seperti di bagian dashboard. Kemudian barulah di bagian bawahnya ini adalah material plastik. Dan fitur auto untuk power window-nya hanya ada di bagian pengemudi saja. Di sini juga ada tombol untuk door lock serta tombol untuk child lock kaca. Lanjut lagi untuk joknya sendiri. Nah, joknya ini memang terasa nyaman karena dia memiliki ukuran yang sangat besar dan lebar sekali. Di mana pada bagian joknya sendiri ini dia ada electric seat khusus untuk bagian pengemudi. Pengaturan maju dan mundur, kemudian juga tinggi rendah di bagian depan maupun belakang diatur secara terpisah, dan juga pengaturan sandaran. Tapi untuk headrest masih manual, dan di bagian sisi kiri pun juga joknya seluruhnya pengaturannya ini manual. Lanjut lagi ke bagian atas. Di bagian atas dia dilengkapi dengan sliding roof, kemudian juga ada reading light untuk masing-masing sisi. Sun visor lengkap dengan cermin dan ada lampu penerang, sayangnya ini tidak nyala. Dan memang untuk di kaca spion tengahnya ini dia belum dilengkapi dengan fitur auto dimming. Selain itu untuk seat beltnya sendiri juga Anda mendapatkan pengaturan tinggi rendah untuk menyesuaikan postur tubuh Anda. Dan perlu Anda ingat, mobil ini dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi serta di bagian penumpang dan juga ada di bagian pilar A-nya. Nah, sekarang kita ada di baris kedua dari Nissan Murano generasi pertama ini. Pada saat saya duduk di bagian belakang ini, mungkin memang bisa saya katakan bahwa mobil ini bisa menjadi pilihan bagi Anda apabila Anda mencari sebuah Nissan X-Trail, dan menurut saya mungkin bisa Anda belokkan ke mobil ini. Kenapa? Karena pada saat duduk di kabin baris keduanya ini, saya merasa sangat besar sekali kabinnya di sini. Jauh lebih lega, dan ini adalah posisi mengemudi saya. Dengan postur saya 165 cm, Anda bisa lihat legroom yang sangat lega, kemudian headroom yang juga lega, serta kualitas interiornya yang seperti saya bilang tadi di bagian depan terasa premium sekali di sini. Kemudian jok baris keduanya ini juga bisa Anda reclining, ada beberapa step, dan bahkan hingga paling rebahnya seperti ini. Ini terasa nyaman sekali di bagian belakangnya. Kemudian di bagian belakang ini Anda juga mendapatkan ventilasi AC di bagian pilar B di masing-masing sisi, yang membuat kabin bagian belakang ini juga tetap terasa sejuk di bagian belakang. Tapi memang Anda tidak dapat melakukan pengaturan secara terpisah karena seluruhnya diatur melalui kabin baris pertama. Kemudian di bagian belakang ini kualitas material juga sama persis seperti di depan. Ini adalah material soft touch, kemudian plastik baru di bagian bawah, dan Anda mendapatkan door pocket yang sayangnya door pocketnya ini ukurannya cukup kecil. Tapi Anda mendapatkan back seat pocket yang cukup lumayan, dan di bagian bawah juga ada tempat cup holdernya. Dan di sini pun juga bagian tengahnya hump-nya sangat kecil, sangat minim sekali di sini, sangat rata. Jadi Anda apabila diisi oleh 3 penumpang orang dewasa secara sekaligus itu juga tetap nyaman, karena di sini pun juga disediakan headrest itu ada 3 buah. Selain itu seat belt 3 titik juga hadir untuk 3 orang penumpang secara sekaligus. Dan di sini pun juga Anda mendapatkan armrest yang terasa sangat empuk sekali.
Oh iya, saya lupa mengatakan bahwa mobil ini juga dilengkapi dengan audio yang sudah diberikan oleh Bose. Jadi kualitas audionya sangat baik sekali, yang membuat mobil ini sebenarnya memiliki nilai yang sangat premium sekali rasanya. Nah, itu aja untuk di bagian kabin belakangnya. Berminat untuk membeli mobil ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal utama yang harus Anda perhatikan adalah transmisi CVT-nya. Sebagai generasi awal transmisi CVT pada Nissan, mungkin Anda sebaiknya melakukan test drive. Yaitu pertama-tama adalah melakukan perpindahan gigi dari posisi PRND dan rasakan apakah ada jedakan pada saat salah satu posisi gigi yang Anda pilih. Kemudian rasakan juga pada saat Anda melakukan perjalanan test drive, rasakan bagaimana perpindahan giginya dari tiap posisi. Selain itu juga pada saat Anda melakukan akselerasi, apakah terasa ada power loss yang sangat tinggi? Contohnya seperti RPM yang posisinya hanya tinggi tapi mobil tidak melaju pada saat Anda melakukan akselerasi penuh melalui pedal gas. Selain itu, banyak yang mengalami masalah adalah pada bagian cam adjusternya, karena mesin ini juga identik dengan Nissan X-Trail, di mana cam adjuster ini mulai mengeluarkan suara di bagian sisi sampingnya. Pada saat Anda melakukan akselerasi, dia mengeluarkan suara, dan memang apabila cam adjuster ini bermasalah, akan juga membuat mobil ini memiliki tenaga yang tidak tersalurkan secara optimal. Nah, itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Nissan Murano generasi pertama seperti ini. Dan bicara soal pajaknya sendiri, mobil ini kebetulan yang di samping kami adalah tahun produksi 2004 yang memiliki beban pajak 4 juta per tahunnya. Dan untuk harga pasarannya sendiri, khusus untuk tipe bermesin 2500 cc seperti ini, memiliki range harga antara sekitar 100 hingga 130 jutaan tergantung kondisi dan juga seberapa jauh odometernya. Nah, jadi itulah hasil review kami kali ini mengenai Nissan Murano generasi awal seperti ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.